Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara. Saya Naila. Di sini kami akan menjelaskan tentang reksadana dan obligasi. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, yuk kita bahas apa sih itu reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang ditransfer ke perusahaan bisnis sebagai manajer investasi. Dana ini kemudian menjadi modal investasi untuk ditanamkan dan diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Keuntungan dari aktivitas perdagangan ini kemudian dibagikan kepada semua investor yang berinvestasi di reksadana. Reksadana ini dilindungi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di bawah naungan OJK ini terdapat badan dengan berbagai tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama BEI atau Bursa Efek Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek, menyediakan sarana pendukung, serta mengawasi kegiatan. Yang kedua KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, mencatat data kegiatan setiap waktu dan untuk menyediakan jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien, serta menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Yang ketiga, KSEI, yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyediakan jasa kustodian sentral dan menyelesaikan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, mengamankan pemindah tanganan efek serta penyelesaiannya atau settlement. Adapun jenis-jenis dari reksadana, yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market fund yang berupa deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan obligasi lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds yang berupa obligasi dan surat hutang. Yang ketiga ada reksadana saham atau equity fund yang berupa saham dan IHSG. Yang keempat, ada reksadana campuran atau discretionary funds yang berupa obligasi, saham, dan deposito. Keuntungan reksadana dan pengelolaan secara profesional, yang pertama tidak ada batasan modal minimal atau minimalisasi risiko. Yang kedua, kemudahan pencairan atau likuiditas. Yang ketiga, rata-rata lebih tinggi dari inflasi. Yang keempat, kemudahan investasi, lalu keleluasaan investasi, kemudian keringanan biaya dan keringanan pajak. Untuk kerugian membeli reksadana, yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan dan risiko likuiditas. Selanjutnya, ada obligasi. Apa sih itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana dengan nominal bunga yang telah disepakati. Atau dengan kata lain, obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, pemerintah asing, perusahaan swasta nasional maupun perusahaan asing. Pinjaman yang dilakukan oleh investor dengan cara membeli surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan imbalan berupa bunga pinjaman yang ditawarkan saat penjualan surat hutang, kesepakatan saat peminjaman dilakukan dengan ketentuan yang dibuat oleh peminjam. Obligasi adalah investasi yang relatif aman, tapi juga berisiko dengan adanya gagal bayar, baik bunga maupun hutang pokok yang sering disebut dengan default risk. Bunga pinjaman ini ada yang dibayar per bulan atau per tahun ataupun di akhir masa pinjaman atau tenor berdasarkan klausul yang tertera pada penerbitan obligasi. Contoh obligasi ini ada yang berbentuk obligasi non-syariah dan obligasi syariah. Adapun nama dari obligasi ada bermacam-macam, tergantung dari saat penerbitannya, seperti ORI atau Obligasi Retail Indonesia, SUN, Surat Utang Negara, SBR, Saving Bonding Retail, SUKRI, Sukuk Retail, SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan kami berdua tentang reksadana dan obligasi, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.